Ya, penangkapan teroris yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten beberapa saat lalu semakin menegaskan besarnya ancaman teroris. Ya, selain itu ditemukannya juga buku-buku yang diduga sebagai bagian dari penyebaran ideologi teroris di lokasi kejadian, membuat stigma bahwa ideologi teroris masih sulit diberantas. Untuk mendiskusikan mengenai apa dan maksud tujuan buku-buku ideologi teroris tersebut, kita akan berdialog dengan mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono yang sudah berada bersama kami di studio. Selamat petang, Pak Hendro. Anda membawa bukunya yang berjudul Tazkiroh gitu ya? Tazkiroh kedua, dulu ke satu. Tujuannya buat presiden, kalau ini untuk seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia. Dalam buku itu, Pak Hendro, apa yang kemudian membuat buku tersebut dinyatakan sebagai buku yang menginspirasi para pelaku teroris untuk menebar serangan-serangan teroris? Begitu? Ya, karena ini buku memancing radikalisme. Jadi ini menurut saya ini suatu usaha penggalangan dari penulis buku ya untuk meradikalkan masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim. Dan radikalisme itu merupakan tanah yang subur untuk akar dari persoalan terorisme, yaitu ideologi. Jadi kalau tanahnya subur karena disuburkan oleh ini, lalu akarnya menjadi kuat, badannya itu organisasi. Teroris itu cuma daun-daun, patah tumbuh hilang berganti. Kalau kita sekarang bisa netralisir tanah ini yang radikal ini, deradikalisasi maksudnya menjadi masyarakat Pancasila, ini nggak ada lagi teroris ini. Itu runtuh sendiri, nggak perlu ditembakin, nggak perlu dirontok, itu kan patah tumbuh hilang berganti. Tapi sepanjang ini buku seperti begini dibiarkan, ya berarti kan masyarakat kita memang diradikalkan. Jelas-jelas ini harus mengganti Pancasila. Ya, pada poin-poin apa Pak di situ? Di sini ada bahwa halaman 9 itu merubah dasar negara. Apa isinya itu, merubah dasar negara. Sebentar, halaman 9 saya baca ya. Ini halaman 9 ini. Langkah-langkah yang untuk bertobat dari semua penyelenggara negara adalah merubah dasar negara dan hukum NKRI dengan syariat Islam yang kafah. Syariat Islam menurut dia nih gitu loh. Ya, padahal kan tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila, itu tidak ada sudah sejak dari pendiri negara itu. Ya, tapi di sini kan dipertentangkan. Tapi persoalannya ya, beberapa kali di media saya lihat, termasuk juga di ILC ya, kemarin itu ya, persoalannya adalah penulis ini bermaksud baik, orangnya juga baik. Menurut saya ini bukan persoalan Abu Bakar Basir ini orang baik atau tidak baik, orang benar atau tidak benar. Seperti komunis juga kita nggak pernah cari-cari Karl Marx itu orang baik apa tidak baik. Enggak. Tapi aliran komunisme itu bertentangan dengan Pancasila, jadi kita larang. Sekarang ini pun begitu. Isi dari Tazkiroh ini adalah bertentangan dengan Pancasila. Dan bila ditolak, negara kerjasama untuk mengadakan revolusi. Sampai benar-benar NKRI ini tidak lagi jadi diatur dengan syariat Islam secara kafah. Itu Pak, selain bertentangan dengan Pancasila dan hukum NKRI tentunya, kemudian adalah ketika buku itu ditemukan oleh pihak kepolisian juga kabarnya disebutkan ada penafsiran mengenai dihalalkannya merampok, kemudian juga membunuh dan mencuri. Ada memang benar di situ, Pak? Itu kontekstual ya. Itu prinsip-prinsip di sini. Kalau saya baca prinsip-prinsip dalil-dalilnya benar. Dalil-dalil ini kan diambil dari Al-Quran, ini kan benar. Tapi kemudian begitu diarahkan, diimplementasikan kepada kehidupan kebangsaan negara kita, ya jadi kacau. Dia seperti ini kan akhirnya mengganti Pancasila ini, merubah dasar negara, bekerja sama bahu-membahu untuk melakukan revolusi. Ini kan ajakan makar, menyuruh mereka supaya resign. Para penyelenggara negara, istri harus minta cerai dari suaminya. Kalau para penyelenggara negara ini tidak resign segera, itu istri-istrinya bilang kamu semuanya murtad, harus minta cerai dari suami masing-masing. Ini kan menghasut, dan secara KUHP juga menghasut. Itu jadi di sini ya aparat negara semuanya dikafir-kafirkan.